Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Saya Iya, tahu umat aku Kristen tahu, itu ketika tapi berhadapan dengan makanya umat Islam dalilnya, selalu mempertontonkan dalilnya. Jadi, kebotolannya. muter-muter. Karena Jawab, dalilnya ini loh ada, dalilnya, aku ini loh botol dalil. karena Injil yang Begitu, diberitakan. Pak. Tapi Gak usah jangan paksa dibawa Al-Quran ke kami harus kemana-mana. memuat bahasa vulgar, bahasa sampah, bahasa kotor, bahasa orang pasar, bahasa orang yang tidak punya otak. Pak, Jangan dipaksa maksud, Al-Quran Pak. kami memuat bahasa seperti itu. Masa harus ada Al-Quran mengatakan aku dulu. adalah nabi? Kamu pikir nabi saya itu seperti Paulus yang mengaku bertemu Gak usah Tuhannya kemana- dengan berwujud berbentuk yang tidak berbentuk manusia lalu mengatakan itu dalam kitab suci kalian? Aku Paulus, siapakah engkau Tuhan? Tertulis lagi dalam kitab sucinya. Masa Al-Quran saya harus sama dengan kitab kalian? Ada Dalilnya, perkataan Pak. manusianya. Al-Quran Pak. itu perkataan Allah gitu loh. Masa ada perkataan manusia di dalamnya? Kan lucu sekali Anda itu. Nggak bisa. Al-Quran itu yang memberi kesaksian di dalamnya adalah Allah Azza wa Jal gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Jadi perkataan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang beragama Islam itu terbukti dengan kata Allah Subhanallah bahwa dia adalah Rasul, utusan Allah. Kalau dia itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, otomatis dia Islam. Masa Kristen? Masa Yahudi? Masa sebodoh itu cara kalian gitu loh. Masa kalian apa ya? Maksudnya gini loh. Jangan kalian yang kognitifnya kacau balau atau kalian yang tidak memiliki kecerdasan atau intelektual, kami dipaksa harus ikut cara kalian. Masa di dalam Al-Quran harus ada perkataan manusia? Ya berarti gagal dong Al-Quran sebagai firman Allah. Kan begitu. Begitu loh. Nah contoh dalam Al-Quran surah Al-Isra ini bahasanya lebih tinggi daripada yang kamu inginkan. Ya sorry ya, dalam kitab kamu tuh ada kayak bahasa-bahasa vulgar seperti bahasa kelamin, buah pelir, payudara di jama-jama. Jangan minta juga, nanti kamu minta nih, mana bukti bahwa Muhammad itu pernah meniduri istrinya di Al-Quran. Kan koplak, mentang-mentang di kitab kalian ada persundalan dan hubungan kelamin yang dijelaskan secara eksplisit. Ada Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi misalkannya. Masa karena kalian memiliki kitab suci yang bahasanya menunjukkan ada hubungan intim di dalam kitab suci kalian lalu kalian minta hal yang sama di kitab kami? Masa di kitab kalian ada perkataan manusia ketika Paulus mengatakan, menceritakan kisah dia bertemu dengan Tuhan yang tidak berbentuk manusia, terus mengatakan siapakah engkau Tuhan? Itu kamu minta juga seperti itu di kitab Al-Quran? Ya nggak bisa lah. Nah ini bukti bahwa Rasulullah itu adalah Rasul. Kalau dia Rasul sudah pasti dia Islam, karena dia adalah Rasul Allah. Karena definisi Rasul adalah pembawa risalah, orang pilihan Allah. Dia adalah Nabi. Nabi siapa? Nabi itu apa? Pembawa kabar dari Tuhan. Masa dia karesteng? Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesaksian tentang siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Allah yang bilang, sesungguhnya kamu abdi Allah, kana bi'ibadi khabiran basiran. Ya. Nah, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui. Ini tentang Rasulullah Muhammad itu, Nabi Muhammad itu yang memberikan kesaksian adalah Allah. Masa tetangganya? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Oke, lanjut diskusi kita. Ya, Selamat silakan siang. brother. Mau tanya, bisa nggak dijelaskan di hadis Ibnu Majah 3742 apa maksudnya itu?
Hadis Ibnu Majah. Coba dibacakan diksinya biar saya juga sambil mencari biar nggak lama. Bacakan diksinya, brother. 3742. Iya, maksudnya brother bantu saya bacakan diksinya. Karena saya bukan penghafal hadis ya. Saya juga ini cari. Bu, HP saya cuma satu aja. Jadi Anda sama sekali belum baca? Kemarin saya nonton orang di TikTok juga sih, cuma aku nggak dapat Hadis poinnya. Ibnu Majah Maksudnya, nomor apa berapa? 3742. Kemarin kan aku dengar orang berdebat, cuma aku nggak dapat poinnya, maksudnya dari hadis itu apa. Ya, saya pikir tanpa dijelaskan semua orang akan tahu. Simak baik-baik ya Bangku Adriel ya, biar paham ya. Ya. Sunan Ibnu Majah 3742 telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Maisyur dan Kamil Abu Al-A'la dari Habib bin Abu Syabit dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengolesi daerah sekitar kemaluan beliau dengan tangannya. Masalahnya di mana itu, Bang? Maksudnya itu diolesin di alat kemaluan itu, maksudnya itu gimana itu? Ya mengolesi. Artinya beliau Ya, pernah melakukan itu. Anda nggak pernah megang-megang kemaluan Anda? Enggak, ini kan Anda beda nggak kan pernah kalau mencuci? saya- Nggak, gini loh. Kalau di dalam Islam itu kan kami ada taharah ya, ada mensucikan Iya. diri gitu ya. Kalau kami mensucikan itu, kalau saya sendiri nih ya, saya cebok itu saya pegang vagina saya untuk dibersihkan. Kalau Anda kalau membersihkan nggak dipegang burungnya ya? Enggak, kalau Adriel monyet yang pegang burungnya. Oh, maksudnya dipegangin orang. Ya kalau Nabi sendiri dia membersihkan kemaluannya dan melumuri sendiri, mengolesi sendiri kemaluannya, bukan orang lain yang disuruh olesi. Kalau Anda suruh orang atau sendiri? Biasa Enggak, orang maksudnya disuruh. Bang Adriel selalu suruh orang ya olesi kemaluannya Bang Adriel. Oh, suruh orang. Kalau suruh itu. Enggak, saya kira tadi ngoco. Oh, bukan. Kalau ngoco itu seperti yang Anda lakukan, ya. Gitu. Iya, kalau Anda yang sering ngoco. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah ngoco karena istrinya Nah, aja coba. banyak. Ngapain Ya, dia istrinya ngoco? ada, istrinya Iya. ngapain? Coba oleh Istrinya sendiri. ada loh. Di Bible. Kalau di Ngapain dia Bible ada. ngoco coba? Kalau di Bible ada Ya nggak di yang Bible, kayak gitu? kalau di Bible Anda, Yesus nggak punya istri. Kalau dia berpotensi jelas. Kalau dia normal loh ya. Dia nggak punya istri. Kalau Yesus nggak normal ya, karena dia nggak punya istri. Kalau Nabi Muhammad ngapain istrinya aja ada. Masa istri kok? Ah, parah. Masa mengolesi sama dengan gocok. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Parah. Ya, kayak mana kalau Ngocok, Tuhan coba ngocok ya? tunggu bentar. Ini udah menghujat ya. Coba tunjukkan kalau mengolesi. Bentar dulu, coba tunjukkan kalau mengolesi itu artinya mengocok. Nyungsep ke bawah. Hey, masa itu mengocok? Kalau mengolesi itu mengocok, kalau seandainya burungmu misalkannya sakit, kamu olesi dengan obat, artinya kamu langsung kocok gitu. Kok kalian kotor banget ya? Hey, kalau Nabi Muhammad nggak mungkin ngocok. Karena apa? Istrinya banyak, cantik-cantik. Sayyidah Aisyah itu cantik. Lah kalau Tuhan kamu ngocok, wajar kalau dia normal, kecuali dia nggak normal. Kenapa? Dia nggak punya istri. Aduh, ketampol banget nggak tuh? Iya dong. Yesus punya burung nggak? Yesus punya burung nggak? Saya bentar dulu. Yesus itu pernah dicium kakinya sama perempuan. Kaki Yesus pernah dicium sama perempuan. Pertanyaan saya, di mana kalian bisa membuktikan kalau perempuan itu berhenti di lututnya dan tidak lanjut ke atas apa sih? Bentar dulu, ini kan Nabi saya dituduh ngocok. Saya tidak terima dong Nabi saya dituduh ngocok hanya karena hadis. Ciri-ciri wanita Loh, seks kok- ya. Kok wanita seks? Saya lagi suruh baca dan dituduh Nabi saya ngocok, lalu saya jawab, kalau Nabi saya nggak mungkin ngocok. Kenapa Nabi saya itu melarang untuk dengar dulu onani itu? Kenapa sih ini kok tantrum? Nabi saya melarang onani. Nabi saya melarang onani. Al-Quran saya melarang onani. Halo, ketika Nabi saya melarang onani, kalau dia ngocok, pasti yang lebih tahu istrinya. Pasti istrinya akan bersaksi. Tapi kalau Yesus ngocok, wajar karena dia nggak punya istri. Kamu siap mati itu nanti. Ya memang kita akan siap mati kok. Yesus aja mati. Masa saya nggak boleh mati? Tuhan kamu aja mati, gimana sih? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Kenapa sih gitu ya? Kalian itu kalau bicara tentang kelamin pasti melulu kalian pikirin di otak kalian tuh kalau nggak segini papap hoba-hoba, kalau nggak ngocok. Karena kalian kebiasaan ngocok, ya.
Hei, kamu orang Kristen yang menuduh Nabi saya ngocok ya. Kamu tuh kebanyakan ngocok. Makanya otakmu cuma ngocok aja. Masa melumuri sesuatu kemaluan dengan itu dikatakan dengan ngocok? Nabi Muhammad ngapain ngocok? Coba, Nabi Muhammad itu punya istri dan kami dilarang untuk onani dan kami dilarang untuk melakukan masturbasi. Dalam Islam itu bahkan Allah tidak mensucikan orang yang masturbasi. Ya, tidak melakukan memuaskan syahwatnya kepada tempatnya, itu tidak disucikan oleh Allah. Nah, lalu kamu tuduh Nabi saya karena Nabi saya mengolesi daerah sekitar kemaluan dan itu daerah sekitar kemaluan. Apakah itu adalah kemaluannya? Daerah sekitar kemaluan. Nah, kalau Tuhan kamu dia normal, laki-laki normal loh ya, wajar dia ngocok. Karena dia nggak punya istri, gitu. Ya, dilarang onani ya, nggak boleh onani ya dalam Bible ya. Ya, itu dosa. Kejadian 38 ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Di situ Tuhan marah karena dia membuang spermanya atau tidak menghamili kakaknya? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Ya, dua-duanya. Dan sekarang pertanyaan saya, jelas-jelas di ayat itu, kenapa ini ya? Saya bingung dengan umat Kristen ya. Teman-teman tahu nggak? Saya itu udah 6 tahun diskusi. Bentar. Nggak, saya di luar konteks. Kalau Anda bukan saya ajak, saya nggak ke Anda. Saya ke poinnya ke 756 orang. Teman-teman tahu ya, saya ini pendiskusi yang hampir 6 tahun dan di YouTube saya itu hampir 4 tahun dan teman-teman menonton sendiri kan. Saya berdiskusi banyak dengan pendeta Kristen. Dan ayat ini teman-teman jelas sekali konteksnya terkait tentang Yehuda itu ingin memberikan keturunan buat dia karena dia harus punya keturunan. Nah, karena si Onan ini teman-teman, dia itu harus menghamili si istrinya atau si Tamar ini. Tamar ya. Nah, kenapa si Tamar ini harus dihamili? Karena si Yehuda harus punya keturunan. Karena nanti kan keturunan Tuhan mereka kan dari situ tuh teman-teman ya. Nah, Tuhan marah di situ secara eksplisit bahwa si Onan ini tidak menghamili istri kakaknya. Karena dia tidak mau menghamili istri kakaknya karena kalau dia menghamili dia tembak luar kan? Iya, jadi kalau dia menghamili istri kakaknya, ya kan, anak itu tidak disebut sebagai anak dia. Lu bayangin Van dia, lu yang udah capek buka celana buat menghamili istri lu, tapi anak lu nanti bukan anak lu tapi anak kakak lu. Lu mau nggak kayak gitu? Sperma lu. Nah, Onan juga nggak mau, si Onannya nggak mau. Lalu dia buanglah spermanya. Nah, tapi Tuhan marah menghukum Onan dengan membunuh si Onan ini. Sebenarnya kalau poin di situ kita lihat adalah si Onan tidak mau memberikan keturunan. Sebenarnya kalau kita lihat karena konteksnya di situ si Yehuda harus punya keturunan. Makanya si Yehuda akhirnya dipapap bonuskan dengan si Tamar. Jalur persundalan. Makanya keturunan Yesus ini keturunan pesundal, keturunan jina gitu. Karena nenek moyang Yesus itu rata-rata pejina. Iya, rata-rata keturunan nenek moyang Yesus itu pejina. Ada Daud, ada Daud pejina, Yehuda pejina. Itu keturunan nenek moyangnya Yesus. Saya bingung ya kenapa Tuhan kok lahir dari keturunan pejina ya Pak Pendeta? Ya karena itu membuktikan bahwa secara daging manusia yang berasal dari Adam itu tidak ada orang benar. Semua orang berdosa. Bunda Maria. Termasuk Bunda Maria. Ya semua orang berdosa. Nah, saya jelaskan dulu ya tadi yang itu. Nah, yang tadi Umi Rifa baca di kejadian itu kan eksplisitnya. Nah, implisitnya itu secara implisit bisa dilihat di surat Yudas. Ya, Yudas 1 ayat 8. Nah, namun demikian, orang-orang yang bermimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Nah, jadi imajinasi yang bersifat zina, ya, orientasi seperti tadi tindakan Onan, nah, itu di hadapan Allah itu dosa. Itu dosa. Tapi Paulus menghalalkan segala sesuatu asal itu berguna gimana dong? Segala sesuatu halal bagiku kalau itu berguna. Ya itu makanan. Harus kenapa diksinya segala sesuatu di situ? Teks konteksnya itu harus dilihat. Nih, ya berguna. Kalau makanan itu kan ada makanan yang berguna, ada makanan yang tidak berguna. Nah, berguna bagi orang Indonesia. Saya baca ayatnya ya. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Kita baca guys. Ya. Bahkan Paulus sendiri mengatakan sudah tidak hidup di bawah hukum-hukum lagi guys. Ya, makanya saya bilang nih, ajaran umat Kristen ini gimana sebenarnya gitu ya. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Kalau dia bawa dilarang onani di perjanjian lama, bukankah perjanjian lama udah dibatalin? Kan lucu kan teman-teman. Maksud ini kan
Tadi konteksnya Ntar dulu. makanan ya. Enggak, sebentar dulu, brother. Saya kasih diksi dulu nih. Ya, oke. Narasi dulu. Tadi larangan onani Anda ambil kan dari kitab perjanjian lama tuh terkait onan. Padahal kitab perjanjian lama itu namanya aja udah perjanjian lama yang sudah tidak terpakai kan begitu. Tiba-tiba untuk hal tertentu kalian kutip dari perjanjian lama. Giliran ada Perjanjian mata baru ganti juga. mata. Tadi Nah, ada perjanjian iya. baru juga. Nah, di perjanjian baru juga ada revisian ajaran kata Paulus ya. Nah, ini lihat. 1 Korintus pasal 6. Nah, di sini ya, di sini perikopnya aja nasihat terhadap pencabulan. Loh, kok makanan? Saya bingung, Pak. Kenapa perikopnya pencabulan tapi di sini kok malah makanan Bapak bilang? Umi kan baca ayat 12. Coba ayat 13-nya itu dijelaskan. Iya, itu kan perikop nih. Saya tunjukin teman-teman. Ini kadang-kadang aku bingung sama umat Kristen lah, guys. Gimana sebenarnya ini? Di sini perikopnya aja tentang pencobolan, tapi tiba-tiba kenapa jadi makanan coba? Tuh kalian lihat tuh. Perikopnya nasihat terhadap pencobolan. Segala perikop sesuatu itu kan- halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Tuh. Segala sesuatu di sini. Gak ada di sini makanan atau enggak makanan. Segala Nah, sesuatu 17. halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Baru di sini katakan makanan Ayat adalah 17. untuk perut. Ya baru di sini dijelaskan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membagikan Tuhan akan membagikan kita juga kuasanya. Di sini segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi artinya segala sesuatu itu halal kata Paulus. Itu yang kita bahas. Gimana kan dong Pak segala Pendeta nih? sesuatu Kan kontradiksi halal. dong. Hmm. Segala sesuatu halal tapi tidak semuanya berguna. Itu konteksnya kan Makanya kalau seandainya mengocok itu berguna, berarti boleh dong. begini. Pertama saya mesti jelaskan Mana sih? dulu bahwa yang dia punya perikop Bagi orang yang lagi mengocok ya kan, berguna bagi dia ya berarti boleh lah ngocok. Alasan tidak bolehnya kan kalau tidak berguna menurut Paulus, ya kan? Tidak berguna menurut jemaat Kristen. Kalau berguna menurut jemaat Kristen ya boleh-boleh aja berarti. Nah, Umi ini merusak teks Alkitab, tidak lihat Kok teks merusak dan tip konteks. Alkitab? Gini loh, segala Iya. sesuatu halal bagiku. Ya konteksnya gimana? Makanya saya mau Di jelaskan. sini konteksnya nasihat terhadap pencabulan. Dan makanan. Iya kan di sini segala sesuatu Pak, including Pak tahu nggak arti? Bapak coba cari di KBBI deh tentang segala sesuatu itu apa maksudnya. Kecuali di sini segala sesuatu tentang makanan, baru ini hanya terkonteks kepada makanan. Tapi di sini segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku Iya, diperhamba oleh suatu apapun. makanya ayat Nah, 12 itu kalau seandainya ada yang berguna mengkocok itu, boleh toh enggak Pak mengkocok? Ya makanya Umi kasih saya waktu supaya saya jelasin. Ayat 13 itu bilang gini. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Nah, itu kan jelas. Tubuh bukanlah untuk percabulan. Nah, saya ikut cara berpikir dari Umi Rifa ini. Oke, sekarang saya tanya balik lagi. Udah selesai. Berarti nggak boleh mencabul diri ya, nggak boleh mengkocok ya, nggak boleh ya. Saya Ya. tanya, Yesus dicium perempuan sundal kakinya itu termasuk pencabulan atau enggak? Ya, kalau tidak. Oh, berarti kalau perempuan bukan muhrim cium kaki Yesus nggak masalah gitu ya? Ya cium kan disaksikan banyak orang. Tahu tidak orang Yahudi mengatakan orang Yahudi itu hampir sama dengan Islam loh ajarannya loh, tidak boleh bersentuhan yang bukan muhrimnya loh. Tapi Mana Yesus dalilnya? sendiri melanggar hukum itu. Dalilnya mana? Anda tanya sama orang Yahudi, ini akidah orang Yahudi. Jangan pakai Nah, Anda tanya dalil dalam kitab Anda nggak mungkin. Asumsi. Loh, saya suruh Bang Billy ke sini ya. Oke, saya suruh Bang Billy ke sini. Dia Yahudi. Saya ini orang Islam, bukan Yahudi, ya. Ya, oke, kalau saya gitu pernah nggak usah ngomong saya Yahudi. punya teman Saya- orang Yahudi. Saya lagi Nih. diskusi sama Umi. Fokus saja. Nanti ada Nah, waktu makanya saya- Anda jangan minta dalil dari orang Yahudi, Ya, kecuali kalau- orang kalau Yahudinya ada di sini. dalilnya kan Umi tidak perlu menyampaikan. Sekarang saya tanya, boleh nggak di Yahudi emangnya bersentuhan laki-laki yang bukan muhrim memang? Apanya? Gini loh, brother, saya ini punya teman orang Yahudi. Saya dapat Ya. informasi dari dia, laki-laki dan perempuan, apalagi itu dicium itu tuh pencabulan, Pak, kalau definisi orang Yahudi, karena Kalau dia bukan gitu- suami istri. Ya, Nah, sekarang Anda itu- bilang, kalau seandainya Yesus kakinya dicium sama perempuan sundal, itu bukan pencabulan, menurut Anda gitu loh. Iya, kalau Kan Anda lucu. kan pasti Nah, ada yang sementara, menuduh dia bercabul di situ. dengan teman-teman. Loh, Kan ada saksi mata. gini Itu loh, kan bukan dilakukan kan tersembunyi. Paulus sudah mengatakan segala sesuatu halal bagiku, sedangkan Nah. Yesus saja makan gak cuci tangan loh. Itu bukan, dengar ya, Yesus makan gak pakai cuci tangan, itu tidak melanggar moralitas Nah, loh. maksudnya Kalau Umi seandainya ngomong Anda kemana-mana sekarang nih. nih, Coba ini satu saya teks dulu. menunjukkan bahwa standar moralitas Kristen dengan Islam itu berbeda. Contoh, Yesus Ya, itu jelas makan gak beda, cuci kan? tangan. Tempatnya aja Nah, beda. kalian makan gak cuci tangan? Kenapa? Tuhan kalian aja makan gak cuci tangan loh. Kalian makan cuci tangan atau enggak?
Nah, itu kan Umi nggak paham konteksnya. Nah, Konteksnya teman-teman gini. dengar ya, dengar teman-teman ya. Ini Kalau lucu orang Bang berita Yahudi ini. di Markus itu makan cuci tangan dan tidak cuci tangan itu terikat dengan iman. Saya tanya Makanya- dulu sama Anda makan pakai cuci tangan atau enggak? Saya makan pakai sendok, jadi nggak perlu cuci tangan. Kalau Anda pakai tangan, dicuci atau enggak tangannya? Saya malas pakai tangan. Teman-teman, dia seolah-olah mewakili seluruh umat Kristen, teman-teman ya. Padahal Tuhannya sendiri makan pakai tangan loh. Dia tidak mengikuti Tuhannya, dia pakai sendok. Tuhannya aja makan nggak cuci tangan loh. Kan gak nyambung. Jadi Ya, standar maksudnya- moralitas Ya, dalam maksudnya Umi itu dalam kitab penulis. merusak teks Tunggu dulu, ini saya Alkitab. tunjukkan. Kok Sembarangan merusak teks aja Umi Alkitab? ngomongnya. Saya tidak merusak, saya membaca sebagaimana Umi tertulis. saya Dengar ya. begini, coba Umi dengar saya Segala baik-baik. sesuatu halal bagiku. Coba arti segala sesuatu halal bagiku itu apa? Ya, Coba jelaskan dulu nggak teksnya. terpisah dari konteks. Segala sesuatu halal, Iya, silakan. tetapi kan ayat 13 itu Ya. dikasih forbidden. Ada pembatas itu. Tetapi mengenai percabulan, nah itu kan jelas. Ah. Tetapi Ya, tubuh bukanlah silakan. untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan Nah. untuk tubuh. Tapi halal kan? Apanya? Kalau tidak boleh Segala kan, sesuatu. kan dibilang Loh, tetapi tubuh. ini berarti kontradiksi. Segala sesuatu halal bagiku, Ya, tapi kan tubuh bukan pencabulan. Ya kan Halal ada atau tidak? pengecualian. Saya Kan ada tanya, pengecualian halal di tidak? situ. Menurut Paulus, Umi nggak segala bisa sesuatu paksa halal itu. atau tidak? Loh, Masa- teman-teman dengar ya, dia bilang saya merusak teks. Padahal di sini teksnya begini. Segala sesuatu halal bagiku. Bagi Paulus. Tetapi, nah Paulus Nah. itu kan harus kalian ikuti kan Yesus Bentar, Paulus ya berkata, memang. roh, Jadi, ya roh oke. Allah ada di dalam diriku. Nah, terus, Ikutilah terus, tauladanku. terus, Ini terus. kenapa sih Pak Pendeta seolah mau mengingkari kitabnya? Paulus berkata, roh Allah ada pada diriku, maka Ah. ikutilah tauladanku. Itu Paulus loh, suruh kalian ikuti tauladan dia. Maka kata Paulus, segala sesuatu halal bagi kalian. Nah, Memang kalian ada haram halalnya nggak? Coba saya tanya dulu. Coba, kamu ada halal haram nggak? ini Umi ini mau ngomongnya kemana? Nanti Loh, kita buka, ketika di buka sini topik dikatakan satu lagi, halal Umi lari bagiku, ke satu. coba Ini tunjukkan kepada saya ada haramnya dalam kitab kalian. Ada pengharaman nggak di kitab kalian? ada Coba apa yang diharamkan di kitab kalian? apanya? Itu mengenai makanan. Gimana sih ini? Itu tanda itu. Tanda on. Ya, Kalian makanan. punya halal haram nggak? Kalian bilang ada. Halal di sini ada. Maka kalau ada halal otomatis ada haram. Memang apa yang diharamkan di agama Kristen? Iya, Coba jelaskan ke saya. Mengenai makanan itu ada yang diharamkan di imamat. Apa yang diharamkan? Itu Loh, banyak imamat tuh, itu kan nanti- perjanjian lama. Efesus pasal 2:15 kan telah batal hukum Iya. Taurat. Gimana sih? Nah, Umi tahu itu. Iya kan? Ya berarti nggak ada haram dong. Ini gimana nih orang nih? Ini pendeta nih kocak ya. Dia Nah, bilang bukan ada nggak? kocak. Saya tanya di Umi Kristen kan ada nggak nggak mau haram? mendengar, Ada. hanya mau Di mana? didengar aja. Coba dengar ya. Saya tanya, kalau Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagi dia, ada Nah. tidak yang haram di agama kalian? Ada, kata Anda. Di mana tertulis? Di imamat. Loh, imamat itu kan kita perjanjian lama bukan? Bukankah dalam perjanjian lama itu sudah perjanjian lama dibatalkan juga oleh orang Paulus? Kristen menerimanya sebagai firman Allah. Ya, Efesus pasal 2:15 dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat itu gimana? Makanya kan ini harus Nah, dibuat. Kalau Umi kan udah baca itu, cuman kan merusak teks, nggak paham. Jadi ngutip Anda dari sana, tadi nuduh-nuduh merusak teks, ngutip merusak teks. sini. Saya sedang mengutip satu ayat tanpa mengurangkan satu huruf pun. Nah, yang mau dibahas Segala itu apa? sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Di sini Ya. kalau kita baca diksinya jelas, semua itu halal bagi Paulus, Nah. tapi kan nggak semua berguna. Artinya kalau berguna maka itu boleh. Kalau mengkocok itu berguna bagi orang yang lagi sange, ya udah boleh berarti itu poinnya. Nggak ada gitu. Mengenai Loh, percabulan ini itu gimana semua ya, dengan gini teman-teman, loh. dengan teman-teman ya. Yesus dicium kakinya sama pesundal itu tidak cabul. Padahal yang menciumnya adalah seorang pesundal loh teman-teman. Dicium loh teman-teman, dicium. Disentuh Kalau dengan Yesus, bibir. sebentar. Itu Kalau tidak cabul. Yesus, coba Nah. Umi dengar saya dulu. Saya kasih narasi yang tepat supaya Umi cara berpikirnya itu tidak gagal paham Alkitab. Jadi itu kan dilakukan di keramaian dan di situ dihadiri oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan orang Yahudi waktu itu sedang mencari kesalahan Yesus. Kalau tindakan Yesus itu dihitung sebagai percabulan dalam komunitas Yahudi, sudah pasti itu dipersalahkan. Tetapi tidak ada indikasi itu. Yesus itu disalibkan dengan tuduhan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Begitu, menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itulah yang dipercaya orang Kristen, bahwa Yesus Allah dan manusia. Berarti kalian percaya tuduhan orang Yahudi kepada Yesus ya, kalau dia mengutuk Tuhan ya?
ya orang Yahudi menolak, makanya kami Iya tidak kan gini, mengikuti. Pak, logikanya begini. Kata Yahudi, Yesus itu pengutuk Tuhan. Dan kalian membenarkan kalau dia pengutuk Tuhan dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan, begitu? Ya, kami percaya bahwa Oke, Yesus percaya. adalah Mesias. Karena Mesias Bentar yang dulu, dijanjikan bukan adalah itu. Mesias itu Immanuel. bukan Tuhan. Di mana sejak kapan Mesias? Sejak kapan dia dipanggil Immanuel, Pak? Emang Yesus pernah dipanggil Immanuel dalam kitab Anda? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Matius 1 ayat 23. Coba bacakan. Nah, gitu dong Umi. Dengerin Bacakan orang ya. dulu. Kita lihat kebohongan Pak Pendeta ya. Terus, Kita akan Umi. lihat kebohongan Pak Pendeta ini. Iya. Dia udah nyimpulkan. Belum tahu hasil akhirnya udah simpulkan. Tenang Umi. Nah dulu Pak ayatnya, sabar. saya tahu ayat itu. Baca Pak, baca. Nah, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke. Umi tahu Apakah arti ada Immanuel? ayat? Apakah ada ayat yang mengatakan Betul. bahwa Yesus diberi nama Immanuel? Nah, makanya saya tanya Umi. Umi tahu arti Immanuel? Teman-teman dengar teman-teman ya, Immanuel itu adalah nama yang memang ada artinya, sama seperti Israel, Samuel, Orang memberi nama Ismael. dia Immanuel. Dengar tapi dulu namanya ya, itu Immanuel itu punya arti sama seperti Israel, Ismael, Gabriel. Itu sama saja seperti itu, ada artinya namanya. Nah, masalahnya ketika Aduh. katanya Yesus diberi nama Immanuel, kapan dia diberi nama Immanuel? Tunjukkan ayatnya. Itu adalah Nah, itu- kutipan nubuatan. Mana coba? Makanya Umi ini kan sebenarnya tidak paham Alkitab. Di ayat 21 kan udah Teman-teman, dikasih tahu saya namanya. bingung. Di mana dia Namanya ayat udah 21? dikasih tahu ayat 21. Di ayat 21 mana? Saya baca ayat 21, Oke, 21. sampai 23 ya. Saya baca Ya. 21. Dia bilang gini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus. Yesus atau Immanuel nih, berarti gagal dong nubuatannya. Ah, Katanya namanya sudah, Immanuel, tapi makanya tiba-tiba Umi namanya baca Yesus. itu diperhatikan kalimatnya. Umi baca perhatikan kalimatnya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu Pak, namanya sebenarnya Umi? Immanuel atau Yesus sih Pak? Ini gimana sih? Jangan Tenang dulu, Umi. jangan berdusta. Umi dengarkan Tadi dulu pembacaan enggak, Anda, tadi Linda. enggak ya. Saya buktikan Anda berdusta ya. Pendusta Anda di hadapan umat Islam itu saya buktikan Matius pasal 1 nomor 23. Teman-teman Umi dengarkan kan baik-baik ya. deklarasinya dulu. Anda berdusta, Umi. Pak. Saya Umi buktikan jadi Anda gosip berdusta. loh, Umi. Jadi Berdusta, fitnah bukan untuk orang gosip, Kristen bukan loh. fitnah. Jadi Bukan fitnah. fitnah. Bukan fitnah. Saya terang-terangan menuduh Anda berdusta. Dusta pertama dia katakan bahwa Yesus diberi nama Immanuel. Itu dusta, teman-teman. Takiyah. Domba, penipu dalam nama agama. Ya, dusta sebenar-benarnya dusta. Saya tanya, di mana Yesus diberi nama Immanuel? Dia katakan Matius pasal 1 nomor 23. Ini juga dusta. Teman-teman, mari kita lihat ya, saya bacakan satu perikop ayat ini. Ayat ini tuh kelahiran Yesus Kristus. Nah, di sini kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, di ayat saya baca ayat 21-nya. Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Di sini Matius pasal 1 nomor 23, penulis kitab Matius sedang mengutip ayat di perjanjian lama yang adalah menurut mereka nubuatan untuk Yesus. Apa yang dikutip? Dikutip ayat tersebut lalu dimasukkan ke dalam kitab Matius. Ayat 23-nya berbunyi begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Teman-teman, dustanya Pak Pendeta ini adalah ketika saya bertanya di mana Yesus diberikan nama Immanuel, dia kutip Matius ini. Sementara ini kutipan kitab perjanjian lama di mana nubuatannya tidak terpenuhi. Yesus dikatakan akan diberi nama Immanuel, tapi ternyata namanya adalah Yesus. Ya, inilah saya katakan kontradiksi ever antara Paulus dengan perjanjian lama. Saya tanya tadi, Paulus menghalalkan segala sesuatu. Dan walaupun segala sesuatu itu tidak berguna, tapi segala sesuatu itu halal. Saya tanya, ada nggak pengharaman? Dia bilang ada pengharaman. Dia bilang tadi ada pengharaman. Umi baca Alkitab tuh enggak Saya tuntas. ini bernarasi menggunakan Bukan dia diberi kata-kata di nama. dalam kitab Coba Anda. lihat Matius 23, kembali dulu. Kan Umi Ya udah, bilang saya- silakan. Di situ dibilang apa? Mereka itu tunggal atau jamak? Mereka itu Umi. jamak. Kalau di Matius 21 itu
tunggal atau jamak? Dia akan karena saya tanya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai Ini kan Roh dia Kudus Yesus. lagi ngomong sama Maria. Engkau, Sutar Umi, engkau di Matius 21 ini, engkau itu tunggal atau Anda jamak? tahu tidak? Berarti kitab Bentar, Anda yang nggak kalimat berul. Umi Kenapa? enggak. Iya. Karena Umi punya tata bahasa Ini kurang bagus, dengar dulu, jadi bukan pemahaman Umi bukan jadi kacau. bukan dengar ya, dengar teman-teman, dengar ya. Di sini konteks ayatnya, di sini ada sebuah orang yang nih penulis kitab Matius sedang menceritakan teman-teman ya. Dengar ya, konteksnya lebih besar kita lihat. Penulis kitab Matius ini sedang menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus. Di sini diceritakanlah kronologis bahwa Matius menceritakan bahwa malaikat itu bertemu dengan Yusuf dan Maria, teman-teman. Nah, di sini si Matius mengutip perkataan malaikat. Contoh, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Ya, dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Di sini lagi-lagi penulis kitab Matius sedang menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus. Lalu si Matius menceritakan malaikat berkata kepada Maria, tentu menggunakan kata engkau. Karena si malaikat ini bicara kepada orang tuanya si Yesus. Maka di situ menggunakan engkau. Sebab gini, gimana sih ini? Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau. Ini si malaikat ngomong sama Yusuf, kau jangan ceraikan istrimu karena dia akan melahirkan. Sebentar Umi, engkau di situ siapa? Pak, saya tuh bukan anak SD ya. Anda masa bodoh begitu? Jelas saya sudah menjelaskan. Malaikat sedang bicara kepada Yusuf, Engkau di jangan situ engkau siapa? ceraikan. Ya, Pak, oke. Bapak kok botol banget, Pak? Bukan Saya udah botol. jelaskan loh. Pak, saya ini lagi jelasin, Bapak Saya tangkap. tanya Masa Umi, engkau di Iya, situ ini. siapa? Pak, malaikat sedang bicara Oh, kepada malaikat. Engkau di situ malaikat. Yusuf. Astagfirullah, kok bodoh banget sih Bapak? Waras sedikit dong. Kan saya tanya, engkau di situ yang Umi pahami Pak, itu siapa? masa nggak cukup penjelasan saya? Malaikat bicara kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, si malaikat ini ngomong sama si Yusuf, Pak. Jadi Bapak jangan bodoh-bodoh kali lah. Masa gini aja Nggak, Bapak mau bukan bahas? bodoh, Saya juga enggak. ngerti Karena loh. Umi kan selalu Masa gagal Bapak paham. tanya siapa kepada siapa? Udah jelas saya bilang, malaikat lagi ngomong sama Yusuf. Lalu Kecuali di situ, Bapak, saya oke. engkau di Dengar ya situ teman-teman. siapa? Kita akan Karena buktikan Umi kalau sering mempelintiri ayat-ayat Pak, Alkitab. saya jawab Yusuf. Ya Allah, masa botol banget sih Bapak? Kok botol banget sih pendeta ini mempermasalahkan sesuatu yang tidak substansi? Yusuf, Pak. Oke, silakan. Malaikat bicara kepada Yusuf tentang Maria, Pak. Paham nggak? Ya dibully lah, masa enggak pula? Paham, Pak? Bapak kognitifnya rusak banget ya. Fungsi nih ya, moderator. Bukan, Coba Bapak waktunya kayaknya aja ada nggak sesuatu berfungsi. dengan kognitif. Masa Kalau Bapak nggak tahu di diskusi situ dua engkau? arah, kalau satu Pendeta arah itu kalau bukan lagi diskusi. dijelaskan gitu jangan ngomong juga itu Iya, kalau terlalu banyak makan babi. motong-motong. Makanya kurangi makan babi, Pak. Aduh. Dengar ya teman-teman ya, saya Kamu ulangi, juga Bapak kasih diam dulu. waktu lah. Pak diam dulu, saya belum selesai, makanya Bapak potong-potong, terganggu saya. Di sini konteksnya adalah si malaikat ini kan ngomong sama si Yusuf yang mau menceraikan si Maria. Si malaikat bilang sama si Yusuf, gini kata si malaikat nih. Iya, si iya itu kan Maria. Masa kayak gini saya jelasin sama pendeta ini loh kayak ngomong sama anak PAUD, guys. Bayangkan loh ngomong sama pendeta harus begini loh. Ya, karena Jadi Umi nggak tamat sekolah minggu, jadi susah. Pak, Mesti saya Anda yang tanya. tamat sekolah minggu aja botolnya kayak gini nauzubillah loh. Ya, saya sudah Umi menjelaskan nggak dan Anda tamat tidak. sekolah minggu. Makanya Saya rusak menjelaskan pesa kalau kita penjelasan Umi. saya salah baru bantah. Penjelasan saya nggak Oke, salah kok silakan. dibantah, lucu. Silakan. Jelas di sini Pak Pendeta yang nggak lulus TK PAUD, anak PAUD ya. Di sini si jangan potong penjelasan saya karena Anda sepertinya mau menghindar karena Anda tahu Anda akan blunder. Saya akan tunjukkan keblunderan dia ya. Dia tanya di sini siapa engkau, siapa dia ya teman-teman ya. Kita akan buktikan kalau dia ini adalah orang pendusta. Saya yang bertanggung jawab dengan perkataan saya, dia pendusta. Saya bertanya, di mana orang menggunakan Immanuel memanggil Yesus dengan Immanuel? Dia tidak kasih ayat, tapi yang dia kasih ayat ini ya. Dalam konteks ayat ini, malaikat sedang berbicara kepada Maria supaya jangan menceraikan Maria. Kenapa? Maria itu akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Si Yusuf akan menamakan dia Yesus. Dan nama pemberian nama ini teman-teman, menurut penulis kitab Matius itu penggenapan nubuatan. Koplaknya nih, pendustanya nih. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
kata si Matius, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi, jadi hal itu apa? Hal pemberian nama itu terjadi untuk menggenapkan firman Tuhan oleh Nabi. Apa penggenapan, apa nubuatannya? Nubuatannya itu adalah anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dia akan diberi nama Immanuel oleh mereka. Mereka siapa? Hantu belau. Ya orang tuanya lah. Nah, justru di sini nubuatannya gagal. Kenapa? Matius mencocok-mologikan. Dia diberi nama Yusuf, tapi itu katanya nubuatannya adalah pemberian nama Immanuel. Inilah dusta Anda. Saya tanya kepada Anda, di mana tertulis orang tua Yesus atau murid-murid Yesus memberi nama dia Immanuel? Tunjukkan datanya sama saya biar Anda tidak betul-betul nampak berdusta. Itu satu ya. Yang kedua, ketika Anda bertanya tentang engkau, saya tanya sama Anda. Yohanes pasal 17 nomor 3. Jawab kepada saya. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya lah. Siapa engkau di situ? Jangan ngomong-ngomong sama saya, nanya-nanya engkau sama saya. Anda bilang saya enggak ngerti. Saya tanya sama Anda balik. Moderator engkau dulu. di situ siapa? Berapa menit ngomongnya moderator? Gini ya teman-teman ya, nanya-nanya Moderator engkau sama berapa kita menit? kiranya kita nggak bisa bahasa Indonesia. Coba Anda jawab siapa engkau di situ? Ya tunggu saya tanya Yohanes 17 moderator ayat 3. dulu. Moderator, kok jadi takut nggak menjawab? Berapa Nah, menit Anda saya ngomong, moderator? udah Anda ngomong di sini 5 menit sudah, silakan. Oke, 5 menit ya, jujur ya, jangan bohong. 5 menit. Jadi gini, inilah kegagalan pahaman si Umi Rifa terhadap Alkitab. Ya, kalau kita lihat Matius 1 ayat 21, nama Yesus itu malaikat sampaikan agar Yusuf memberikan nama ya kepada anak yang akan lahir dari kandungan Maria. Namanya itu Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi malaikat minta Yusuf namakan Yesus. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka di sini siapa? Nubuat itu disampaikan kepada umat Israel. Jadi mereka di sini merujuk kepada umat Israel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi disebut Immanuel. Immanuel itu apa? Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Immanuel itu adalah Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi gelar Immanuel itu adalah gelar Yesus Kristus yang diberikan oleh umat Israel. Tetapi umat Israel tidak menerima dia. Maka siapa yang percaya kepada dia, ya, dijadikan umatnya sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Immanuel itu bukan nama yang diberikan Yusuf kepada Yesus. Immanuel itu adalah sebuah sebutan yang sudah dinanti-nantikan orang Israel mengenai kehadiran inkarnasi Allah di tengah-tengah manusia. Nah, itu pemahamannya. Jadi itu harus tuntas pemahamannya. Jadi harus bisa, tata bahasanya itu harus bagus, harus mengerti kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, jamak, tunggal. Nah, itu kalau paham itu mudah di dalam mempelajari teks Alkitab. Nah, itu mungkin Umi Rifa. Nah, semoga dengan saya sampaikan ini Umi Rifa bisa lebih tenang, lebih paham Alkitab lagi. Saya menunjukkan bukan kedustaan Pak Pendeta, tapi juga penipuan yang dilakukan oleh Matius, teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih Pak Pendeta ya. Teman-teman perhatikan, saya akan tunjukkan data ya. Ini penipuan yang dilakukan oleh penulis Matius. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa nubuatan itu merujuk kepada mereka, yaitu umat Israel. Penipuan yang sungguh sangat keterlaluan, teman-teman. Dalam kitab suci mereka dikatakan jangan merubah. Saya nggak tahu kalau boleh merubah firman Tuhan, saya nggak tahu ya. Jangan menambahkan, jangan mengurangi. Tapi penulis kitab Matius bahkan merubah, teman-teman. Saya akan buktikan ya. Kita lihat ini, teman-teman.
Teman-teman perhatikan dengan sangat, mohon maaf ya, ini sangat menyakitkan buat umat Kristen. Silahkan kalian bubar-bubar aja nggak apa-apa ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka, ingat di sini kata mereka yang dijadikan permasalahan oleh Pak Pendeta teman-teman, dan dikatakan ini merujuk kepada Bani Israel. Sungguh keji dan luar biasanya penulis kitab Matius mengganti kata mereka ini teman-teman. Kenapa? Karena mereka ini tidak pernah ada dalam kitab Yesaya. Tapi apa yang ada teman-teman? Mari kita klik ini. Kalau lihat bintang, kalau kalian punya aplikasi, kalian punya bintang ini, kalian klik bintang ini ya. Nah, klik bintang ini kalian akan dibawa ke dalam kitab Yesaya pasal 7:14. Perhatikan dengan seksama teman-teman, penipuan penulis kitab Matius mengganti firman Tuhan kitab Yesaya pasal 7:14 untuk mencocokmologikan nubuatan tentang Yesus. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di sini ia atau mereka, Pak Pendeta? Silakan dijawab. Iya atau mereka, Pak? Silakan dijawab, Pak. Merujuk ke mana? Yang Matius atau Yesaya? Penulis kitab Matius mengutip kitab Yesaya, Pak. Tapi dia merubah dari kata ia menjadi mereka. Anda bilang mereka itu adalah Bani Israel. Sejak kapan Bani Israel menjadi ia, Pak? Anda penipu. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Anda menipu kami umat Islam dengan kitab Anda yang sudah dirubah oleh penulis kitab Anda. Dalam kitab Matius itu dikatakan mereka. Sementara di sini dikatakan ia, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tolong Bapak tunjukkan kepada saya, ia ini merujuk kepada siapa? Bani Israel kata Bapak tadi kan? Ini nubuatan, Pak. Nubuatan itu adalah kisah masa depan yang harus tergenapi, terpenuhi, Pak, secara sempurna. Kalau tidak berarti penipu yang menubuatkan ini, Pak. Di sini dinubuatkan, dalam kitab Matius dikatakan nubuatan itu adalah bahwa di sini dikatakan nubuatan. Bapak perhatikan ini, ya. Bapak perhatikan ini baik-baik ya. Matius 1:23. Saya kembali ke Matius 1:23. Ya. Teman-teman kembali ke Matius 21 dan lihat di sini di Matius 22-nya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Artinya si penulis kitab Matius ini mengutip firman Tuhan oleh nabi. Ternyata kalau dicari, nabi apa yang memfirmankan ayat ini? Nabi Yesaya, teman-teman. Ternyata dalam kitab Yesaya tertulis seperti apa? Dirubah sama penulis kitab Matius dari ia menjadi mereka. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Ini tertulisnya begini. Ini kalau di fakultas mengutip secara tidak sempurna, ini namanya merubah, Pak. Jangan merubah firman Tuhan. Tapi penulis kitab Matius merubah firman Tuhan kitab Yesaya pasal 7 nomor 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia, ini yang Anda permasalahkan tadi kan? Anda bilang ini Bani Israel kan? Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa dia ini? Satu atau ini jamak atau singular, Pak? Plural atau singular? Jawab, Pak. Ya terus saja, nanti saya jelaskan. Iya, saya tanya. Bapak tadi maksa-maksa saya. Itu merujuk kepada siapa aku? Siapa mereka? Bapak seperti itu ke saya. Bapak perlakukan saya seperti anak kecil. Sekarang saya tanya, iya ini siapa? Iya ini siapa? Ya iya, menurut Umi siapa? Siapa? Iya, Bapak lah yang jawab. Bapak tadi sok-sokan menjelaskan kepada saya di Matius bahwa mereka itu adalah Bani Israel. Sejak kapan Bani Israel memanggil Yesus dengan Immanuel? Ya itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal. Sementara mereka itu kata ganti untuk apa? Kata ganti mereka untuk apa? Kata ganti ketiga untuk orang jamak, plural. Lalu apakah bisa dikatakan Matius mengubah kitab suci kalian, kitab sucinya orang Yahudi? Bisa. Karena dari kata ia menjadi mereka, itu perubahan, Pak. Terus saja, nanti saya jelaskan. Anda menipu. Apa yang mau saya jelaskan? Anda menipu kami. Saya bertanya kepada Anda. Sekali lagi saya ulang ya. Teman-teman ingat ya. Ini kalau perlu dicatat, teman-teman. Catat baik-baik. Saya sedang membuktikan penipuan pendeta di hadapan kita. Untung mereka itu bicara depan kita. Kalau depan jemaatnya mereka nggak akan bisa dibantah. Mana ada jemaat yang berani bantah pendeta? Oh, di gereja kami ada tanya jawab. Habis kebaktian ada tanya jawab. Iya, gereja Anda, nggak gereja semua. Dengar teman-teman ya. Saya bertanya dengan baik. Katanya Yesus ini secara nubuatan dalam kitab Yesaya akan diberi nama Immanuel. Saya tanya penggenapannya di mana? Penggenapan itu apa artinya? Terjadi di perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini adalah kitab penggenapan menurut orang Kristen sendiri. Perjanjian lama adalah kitab nubuatan katanya.
Ternyata dalam Yesaya pasal 7:14 dinubuatkan bahwa seorang darah itu akan memberi nama anak itu sebagai nama Immanuel. Dan yang memberi nama adalah si Ia, bukan mereka. Sejak kapan ini merujuk kepada Bani Israel? Satu itu. Yang kedua, ternyata di Matius diganti kata Ia menjadi mereka. Jelas mereka, penulis Matius merubah kitab suci Yesaya. Jelas sekali ya, maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya mengatakan bahwa mereka merubah-rubah sesuatu pada tempatnya. Lanjut. Kemudian, kalau Pak Pendeta mengatakan ini merujuk kepada Bani Israel, sebutkan satu nama orang Israel yang menyebut Yesus sebagai Immanuel. Satu nama saja, silakan. Sudah waktunya saya. Sudah saya sekarang. Ya, jadi Saya sudah diam, silakan. Bapak jangan menipu kami. Berhenti Pak dari penipuan Pak. Berhenti dari menyesatkan orang Pak. Silakan. bukan begitu. Saya Jadi sudah diskusi membuktikan itu Anda jangan penipu. gini. Pak, penipuan itu Pak kami ini Pak. Kita Nah gini, saya Pak, kita menganggap ini rakyat Indonesia atau bukan Pak? Rakyat Indonesia Jadi itu gini. anti dengan penjajahan, anti dengan penipuan. Ya, Bapak menipu makanya kami umat dilihat di Islam. situ, konteks di saya itu, perhatikan di situ. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Nah, jadi tidak bisa itu. Jadi itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada yang penggenapannya itu sifatnya terjadi waktu itu dan jangka panjang, gitu. Makanya kalau Umi paksakan bahwa Matius itu harus ngomong ke Yusuf, lalu omongan Ahaz ini dipakai ke Matius, ya artinya pembicaraannya harus begitu, berarti harus dipahami ada dua pribadi di situ. Pribadi pertama, Tuhan ngomong kepada Ahaz mengenai keturunannya. Nah, jangka panjangnya karena akhirnya Ahaz itu tidak menamakan anaknya itu Immanuel. Ya, dia tidak namakan anak Immanuel tapi Maher Syalal Hasibas. Nah, itu dia tidak namakan. Akhirnya nama itu kemudian Yesaya telah, ini saya baca referensi, Yesaya telah terlebih dahulu menubuatkan dan begitu yakin sehingga putra yang kedua diberi nama Maher Syalal Hasibas, yakni cepat mungkin mengambil. Istri Yesaya disebut di sini Nabiah. Nah, dapat dikatakan, jadi singkatnya gini, ya penggenapan tentang Immanuel itu baru digenapi di dalam diri Yesus, begitu. Jadi nubuat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau Umi baca kitab Yesaya, Umi harus lihat, memang iya di situ merujuk kepada perempuan. Nah, tetapi kan kita lihat Yesus diberi nama, justru malaikat minta kepada Yusuf, ya, malaikat minta kepada Yusuf untuk memberi nama Yesus. Lalu mereka menyebutnya, mereka di sini siapa? Ya, keturunan perempuan, ya umat Israel, ya perempuan. Nah, jadi merujuk di sini adalah umat. Yang mana umat Israel yang memanggil Yesus sebagai Immanuel? Ya, Tunjukkan datanya. Kapan gelar penggunaannya itu? Immanuel. Nah, ya Petrus menerima dia. Anak Petrus memanggil dia Immanuel. Kok Ya, ngaco ini orang dari tadi lo Thomas menipu aja memanggil kerjaannya. Ngeri. Mana Thomas pernah memanggil dia Immanuel? Mana datanya? Nah, sekarang Sembarangan nih orang Umi nih. mengerti enggak terminologi Immanuel itu apa? Supaya saya jangan berdebat panjang-panjang. Inilah kenapa kalian itu selalu merusak Nah, tekstual, Yohanes, karena kalian saya selalu kasih tunjuk. menerjemahkan Saya nggak mau nama. berdebat, cuman Jelas di saya situ takut nama, saya kok nggak kasih mau berdebat? tunjuk terminologi Anda Umi penipu salah. ya, teman-teman ya. Kenapa orang-orang Kristen banyak yang tersesat? Jangan ngomong retorasi, pakai data aja, Pak Pesutra. Penipuan. pakai data. Ya, penipuan itu artinya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, teman-teman. Itu namanya penipuan. Menyesatkan artinya adalah menyimpangkan makna. Saya diajak oleh dia Yohanes seperti 20. saya belum kasih tahu selesai. nih. Saya Yohanes sudah 20 tidak butuh. 28. Anda sudah terbukti menipu ya. Anda menipu demi membenarkan doktrin. Dengar teman-teman baik-baik ya. Saya ulangi sekali lagi. Mau kalah namanya. Bukan Buat- mau belajar. Loh, Kalah saya itu. mau belajar kepada penipu seperti Anda. Nggak nyambung. Anda penipu. Anda bilang tadi ada nama Yesus dipanggil Immanuel. Ya, Saya kan mau tanya kasih itu tunjuk tadi. ini. Maka saya mau kasih Mana? tunjuk. Coba tunjukkan kalau Yesus pernah Yohanes dipanggil 20, Immanuel. Yohanes 20 ayat 28. Baca-baca ayatnya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Immanuel di situ. Immanuel itu Penipu Anda ini.
Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Anda benar-benar penipu. Immanuel itu Anda artinya penipu. Coba tunjukkan di mana Thomas pernah memanggil Yesus sebagai Immanuel. Penipu, Ya, benar-benar luar biasa Immanuel itu arti tipu-tipunya. Allah bersama Na'udzubillah manusia dzalik. itu gelarnya. Hei, di situ nubuatannya Namanya. diberi nama Keluarga di tengah-tengah Immanuel. umatnya itu Immanuel. Tiba-tiba dipanggil Theos. Nah, Di ini situ makanya nggak dia ngerti dikatakan Alkitab, jadi Immanuel. susah. Kok nggak ngerti Masalahnya Alkitab? ini Saya tanda tidak tangan terima sekolah minggu. penipuan, ya. Penipuan itu nama, jelas diberi nama Alkitab, Immanuel. Alkitab, nggak tamat sekolah Israel itu minggu, nama. jadi repot. Coba Kok- tunjukkan. Enggak Kok bosan begini? menipu ini Iya, pendeta saya ini, nggak, pendeta. saya nggak mau ditipu sama pendeta ya. Saya bukan orang bodoh. Maafkan dia, saya nggak mau. Sama Umi dengan Penipuannya berkali-kali loh. Demi membenarkan doktrin dia tipu kita loh. Saya kan tanya baik-baik, di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Dia tunjuklah Matius 1, 2, 3. Loh, itu kan kutipan kitab Yesaya, bahkan itu pun dirubah sama penulis kitab Matius. Buktinya Yesus tidak diberi nama Immanuel, kok dia diberi nama Yesus? Kok dia bilang mereka di situ merujuk kepada Bani Israel, hantu belau. Kain, 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 kain. Jelas di situ penulis Matius mengganti kata ia dengan kata mereka. Dan kau kuminta mana orang Israel, jangankan menerima dia sebagai Immanuel, jadi Mesias saja nggak diterima sama Bani Israel, hantu. Nggak suka saya penipu ini. Kenapa saya nggak suka dengan penipu? Karena ini menyebabkan orang banyak yang masuk neraka. Kenapa saya keras sekali? Karena dia menipu saya. Saya nggak suka ditipu. Gara-gara dia, seandainya saya bodoh, saya ikuti dia, saya masuk neraka jahanam loh. Makanya saya keras kepada penipu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka seolah-olah membaca kitab suci, padahal yang mereka baca itu bukan kitab suci. Di sini tertulis tidak ada nama Yesus sebagai Immanuel. Lalu ketika Thomas, itu bukan Immanuel. Itu bukan Immanuel. Maka gagal sudah nubuatan itu untuk Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Dan mana ada orang Yahudi memanggil Yesus dengan Immanuel, jangankan menjadi Immanuel, jadi nabi aja nggak diterima, justru dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak hasil zina. Penipu kalian. Sejak kapan ada orang Yahudi Rabbinik atau Yahudi Samaritan menerima Yesus sebagai Immanuel? Yang ada orang Yunani yang menerima dia sebagai Tuhan. Gagal paham apa gagal paham? Di sini jelas diceritakan. Matius menjelaskan bahwa Boleh nanya enggak? Itu pendeta tadi itu betul-betul pendeta dia tuh. nggak tahu saya kok penipu gitu. Iya, maksudnya dia menipu dalam hal apa? Dia menipu, mengatakan di dalam kitab Perjanjian Baru ada Yesus dipanggil Immanuel, sementara nggak pernah ada Yesus dipanggil Immanuel. Kan penipuan itu namanya. Seharusnya kan dia ngomong kayak gitu sama sesama kepercayaan dia, kok kakak yang keberatan? Saya keberatan karena saya ditipu. Emang kamu mau ditipu? Ya udah kamu ditipu aja sendiri. Saya nggak mau. Saya kan diskusi dia ilmiah di sini. Dia menipu apa gitu? Dia menipu dengan mengatakan di Perjanjian Baru ada nama Yesus sebagai Immanuel. Kan nggak pernah ada Yesus dipanggil Immanuel dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Itu penipuan namanya itu. Nah, terus kakak keberatan gitu? Ini keberatan lah saya ditipu. Emang kamu mau ditipu? Kamu mau ditipu? Nah, kakak sendiri Enggak, kan nggak enggak, percaya sama Alkitab. Loh, ini bukan masalah percaya nggak percaya, tapi masalah tipu menipu. Saya nggak suka ditipu. Saya nggak mau Terus ini ditipu. lagi dibuat namanya Apa? gini, Bible kitab porno katanya. Gimana sih? Ini kan pertanyaan saya, Biblemu kitab porno nggak? Bukan kami yang bilang, nih saya tunjukkan datanya. Bukan kami yang bilang, maaf ya, ini Iya, bukan kami tapi yang kan bilang. sudah ditulis namanya gitu, Bible kitab porno, yang nggak harus Iya seperti kan itu ada itulah. pertanyaan. Loh itu kan pertanyaan. Nah, negara bagian Amerika Serikat larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar. Vulgar ini sama kayak porno dan kekerasan. Nah, bukan kami yang bilang. Iya, siapa Coba yang Anda menulis, jelaskan. Kak? Siapa yang Hah? menulis? Siapa yang menulis itu? Itu Okezone News dan itu Ya udah, fakta. kakak keberatan sama dia aja gitu. Saya nggak keberatan dengan itu benar kok. Ngapain saya keberatan, itu betul kok. Buktinya di kitab Iya. kamu ada ayat porno. Maksudnya ngapain kakak bahas soal kitab orang kayak gitu dari Loh, yang tulisan karena tadi? saya ini pendiskusi lintas agama. Teman-teman diskusi saya Iya, banyaknya orang kakak. Kristen. Lintas agama ya kak, agama kakak saja loh, jangan membahas. Ya kayak enggak gini lah, lintas itu artinya di luar agama saya juga. Namanya lintas. Kalau saya bahas agama saya, namanya saya ustazah ulama. Saya bukan ustazah ulama, saya pendebat, saya pendiskusi. Masa saya nggak boleh diskusi? Apaan sih Makanya kamu? saya tadi mau ngomong sama pendeta itu memang betul pendeta atau tidak. Terus apa Mana aku sebabnya tahu. dia hadir di room ini kan gitu? Aku mau bertanya. Ya, juga namanya tadi. kami diskusi, Bang. Ini kan ruang diskusi. Saya sama pendeta itu diskusi, sepakat untuk diskusi, dan pendeta itu Iya. menipu saya. Cuman pendeta tadi nggak pakai hikmat, dia diskusi. Iya, dia penipu. Nggak aku bilang penipu, dia nggak berhikmat maksudnya. Penipu. Bagaimana Menipu saya pun dia, membohongi menyampaikan saya. tentang kitab dia, kakak itu nggak akan pernah
mau memahami kan gitu. Ya kalau begitu Yesus salah dong mengatakan sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Emang Yesus nggak tahu kalau orang di luar murid dia nggak tahu tentang kitab kalian? Kalau memang tidak ada yang bisa paham kitab kalian, ngapain Yesus suruh sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk? Jadikanlah semua bangsa muridku. Aneh kamu ih. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya, masalahnya sama kakak apa? Nggak ada masalahnya. Masalahnya apa? Saya nggak terima ditipu sama pendeta tadi. Ya udah kamu yang bermasalah. Kamu Iya, kesini nggak ngapain? Mau bilangkan itu tadi sama pendeta tadi, terus membahas soal ini Bibel kita porno. Kenapa begitu? Ya karena ini sedang kami diskusikan. Benar nggak menurut kamu Bible itu kitab porno atau enggak gitu loh? Ya jangan dibilang kata porno dong. Itu kan Lah bukan kami yang bilang. Yang bilang itu media sosial yang mengatakan Bible itu dilarang di Amerika Serikat karena vulgar alias porno. Bukan kami yang bilang, kami justru bertanya. Iya, yang ini kan orang Amerika Serikat, ya nggak bertanya sama orang itu dong. Yang orang Amerika Serikat kan mayoritasnya Kristen coy. Mana ada orang yang mengaku kitabnya porno? Kamu emang mau ngaku kitabmu porno walaupun ada kitab porno di dalamnya? Ya nggak mungkin mau lah. Maling mana ada mau ngaku coba. Ada-ada aja kamu. Yang mengatakan seperti itu ya kakak sendiri. Ya emang mereka. Emang mereka. Saya tanya sama kamu. Kakak bahas ke sini. Ya saya diskusi lintas agama dan temanya ini. Ya, kakak bahas lah sama orang Amerika sana. Lah nggak mau saya maunya bahas dengan orang Kristen yang ada di Indonesia. Kenapa emang? Berarti ada dendam pribadi kakak nih sama orang Kristen. Kok membahas tentang agama ada dendam pribadi? Kok kotor sekali pikiranmu? Keluarkan selumbar dari matamu baru kamu menilai ada gajah di luar sana. Jangan Karena kamu menilai begini, orang lain. Aku mendengar pendeta tadi dia menjelaskan kakak selalu membantah. Ya Nah, namanya. iyalah saya ditipu. Nah aja. Saya bukan jemaat gereja yang manut-manut aja kata pendeta loh. Kecuali saya jemaat gereja yang iya aja. Saya ini pendiskusi, saya punya akal, saya ilmiah, saya mahasiswi. Enak Makanya aja saya tadi disuruh kayak jemaat gereja yang iya aja kata pendeta. Namanya kita Makanya diskusi, saya ini pendebat. Letak pendeta tadi salah, dia ngapain juga ke room ini membahas soal seperti itu tentang kepercayaannya. Ya mana Ya berarti percaya. berarti pendeta nggak boleh berhadapan dengan orang di luar Kristen gitu menjelaskan tentang iman kalian. Wah ngapain Yesus berkata jadi kalau seluruh bangsa muridku apa-apaan kamu ini Mikel? Karena kakak nggak akan Ya nggak terima. boleh izin Bang Mika, nggak boleh karena kalau pendeta naik dialog ke sini hancur perpuluhan. Banyak jemaat yang pindah ke Islam gitu. Nggak boleh. Hancur perpuluhan. Makanya tadi aku mau ngomong sama pendeta itu kurang percaya berarti dia. Anda sebagai jemaat awam, kalau mau ditipu pendeta, silakan. Ya, enggak apa-apa. Saya enggak mau ditipu pendeta. Saya muslimah. Iya, Anda kalau mau ditipu nggak? apa kan kita harus bijak juga. Ini kan saya sudah jelaskan. Saya tanya sama pendeta tadi. Kata dia, Yesaya pasal ke-7 tadi itu adalah nubuatan untuk Yesus. Nubuatannya adalah Yesus akan diberi nama sebagai Immanuel. Saya tanya, di mana Yesus diberi nama Immanuel? Dia kasih saya Matius pasal 1 nomor 23. Itu kan kutipan nubuatan, bukan pemberian nama. Yesus diberi nama Yesus kan, berarti penipuan yang dilakukan pendeta ke saya. Dia mengatakan ada kok nama Immanuel. Dia bilang Thomas memanggil Yesus dengan Immanuel. Mana ada, di situ Theos, bukan Immanuel. Jadi saya ditipu sama pendeta kamu. Kalau kamu terima nggak apa-apa, saya nggak mau terima itu. Mana pendeta aku itu kak? Ya mana aku tahu lah. Gantiin apa itu kak? Masa Bibel kita porno? Jangan gitulah kak. Menurut Anda Bible kitab porno atau tidak? Ya tidak lah. Oke, baik. Oke, saya kasih contoh ya. Dat. Jadi saya kasih kamu data ya. Kamu di-mute tutup dulu, Bang Mika. mute dulu. Ditutup mic-nya. Bang Berto Kristen Muslim. Kristen bang. Oke, Nah, Bang ini Yopi ya. Kristen atau Muslim Bang Yopi? Bang Yopi Kristen Muslim. Lanjut. Nah ini ya, Mika kamu baca ini baik-baik ya. Jangan katakan saya menggunakan paradigma ilmiah dan universal. Pornografi dari bahasa Yunani pornografia, secara harfiah tulisan tentang atau gambar tentang pesundalan. Ya, kamu tahu kan pesundal ini saya ganti namanya dari ini di Bennett kalau kita bicara. Kadangkala juga disingkat menjadi porn atau porno. Adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas. Jadi pornografi itu adalah dan bentuknya medianya bisa tertulis ya,
ya, dapat tertulis, gambar visual juga bisa. Nah, saya katakan kitab kamu itu ada unsur pornografinya. Sebenarnya itu bukan saya yang katakan, tapi sebagian besar orang Kristen di Amerika Serikat sudah melarang Bible dibaca anak-anak karena ada vulgarnya. Nah, kalau porno adalah adanya penggambaran terhadap tubuh manusia dan hubungan seksual, maka coba kamu perhatikan ayat ini ya. Tentang pesundal loh. Maka kamu harus baca kitab Ohola dan Oholiba, yaitu kitab Yeskiel pasal 23. Saya tunjukkan kepada kamu satu perikop khusus buat kamu ya. Mari kita baca. Ya, ingat ya, pornografi itu artinya apa? Penggambaran terhadap persundalan dan bentuk tubuh dan hubungan seksual. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Ini aksi seksual. Porno nggak menurut kamu ini? Porno. Mika, brother Mika, tolong dijawab. Suaranya kecil, suaranya kecil. Loh, bagaimana nggak kesana pemikirannya? Di sini jelas dikatakan susunya dijamah-jamah. Kok emang apa ini? Susu instan, susu botol menurut kamu ya dijamah-jamah? Kamu lihat ini, bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Terus? Ini aktivitas seksual. Ini aktivitas apa? Aktivitas belajar. Di sini belajar megang susu. Ini aktivitas seksual. Porno nggak ini? Nah, lanjut lebih eksplisit lagi, lebih mengerikan lagi di bawah sini, dan kamu akan lihat berbagai macam ininya ya. Nah, di sini dikatakan ya. Ini saya dikatakan di sini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ini baru bahasanya bagus aurat, tapi kamu lihat terjemahan masa lalu ya. Nih, saya kasih tahu kamu datanya. Saya nggak mau berdusta seperti pendeta kamu tadi, pembohong, penipu. Kalau jemaat gereja ditipu nggak apa-apa, saya nggak mau ditipu. Saya orang-orang yang aku berdusta, maksudnya berdusta di mana aku gak? Enggak, bukan kamu. Si itu, si pendeta-pendeta tadi. Ditipuinya aku, nggak mau aku bang. Ditipuinya aku hidup-hidup. Iya, ini alasannya. Menurut kata pornografi itu adalah adanya. Bukan pribadi saya sama mereka. Ini kan kita bicara universal. Nah, kamu kan bilang kitabmu nggak porno. Itu kan menurutmu. Tapi kalau secara sebentar dulu, belum selesai. Iya, Alkitab Sabda. Emang kenapa Alkitab Sabda? Bukan Alkitab itu bukan yang aslinya, Kak. Aduh, itu berbeda. Sabda itu udah berbeda isinya. Ya udah. Oke. Coba tunjukkan kitabmu yang asli. Coba tunjukkan kitabmu yang asli. Silakan, tunjukkan kitabmu yang asli. Kamu pakai perspektif apa? Jangan banyak bicara kalau nggak punya kitab. Tapi ya udah, kalau gitu jangan banyak bicara. Alkitab Sabda ini dari LAI loh, Lembaga Alkitab Indonesia loh. Iya, maksudku ya bukalah kitab yang aslinya gitu. Jangan dibuka Alkitab yang Sabda. Kamu tahu nggak? Kamu bisa nggak buktikan seandainya kamu bisa membuktikan kepada saya kitab Sabda ini lari dari tekstual yang saya tunjukkan, saya rela masuk Kristen loh. Maksudnya gimana, Kak? Jangan kamu bilang, oh, kamu buktikan kalau diksinya itu berbeda, saya rela masuk Kristen. Kalau kitab yang terjemahan yang cetak dengan yang online kok begini, saya udah challenge kamu loh. Iya loh kakak kalau membahas soal iman orang Kristen itu membukanya di kitab aslinya kakak, jangan gitu juga kemarin. Yang mana yang kitab asli? Yang asli yang mana? Yang asli yang mana kitabnya? Ya kakak ketik itu dia pasti ya keluar itu di Google Maps. Yang mana yang asli? Apa ini Google Maps cari Bible? Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Download aja. Maksudnya gini loh kakak. Jangan kakak tunjukkan Alkitab Sabda. Di Alkitab Sabda itu dituliskan bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Isa. Sementara di Alkitab asli mana ada tertulis bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Udah, Anda nggak tahu apa-apa. Mika, mending kamu belajar dulu deh. Besok kamu kalau udah punya Bible, kamu naik ke sini ya. Kamu bawa kitab yang asli ya. Makanya aku kan cuma membahas.
Bawa kitabmu yang asli Mika, baru kamu kesini. Jangan bicara sebelum kalian belajar. Belajar dulu baru bicara. Udahlah, kalian kalau bertemu dengan kami umat Islam, kalian tidak bisa nipu kami gitu loh. Karena kami anti ditipu. Kami, jangankan kalian pendeta ya, kami andai ada aja syekh dari Arab Saudi sana datang kepada kami mengatakan bahwa ada tertulis di Al-Quran bla bla bla. Kalian pikir kami nggak cross check? Kalian pikir kalau saya pribadi, mohon maaf, saya bukan orang yang bakal, iya Pak Ustadz, iya Pak Syekh. No, saya akan cari tahu itu benar nggak itu kata dia. Makanya Islam itu tidak akan gampang untuk disesatkan kalau mereka kritis. Tapi kalau mereka itu hanya sekedar iya engge aja, ya wajar tersesat. Pak Lukas Kristen, Pak. Pak Lukas. Iya, iya. Kristen, Pak. Iya. Itu suaranya, Jong. Ya, suaranya. Ya, Iya, Kristen, Pak. Iya, ya betul. ya Pak Lukas, silakan Pak Lukas. Tentang apa, Bu? Shalom, Bu. Itu pendeta Bapak kenapa menipu itu? Ada pendeta menipu. Masing-masing ya, Bu. Tergantung pemahaman masing-masing. Pak, penipu itu artinya apa, Pak? Penipu itu adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ada dan tidak benar. Kalau penipu kan, Bu. Tahu siapa penipu, Bu? Saya tahu penipu itu adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ada dan tidak benar. Penipu itu tahu Ibu siapa awalnya penipu? Paulus, iblis. Bukan, Bu. Salah, ada. Ada ini nih. Saya tunjukkan ya. Nih saya tunjukkan kalau Paulus itu penipu ya. Saya nggak mau berdusta loh. Nanti saya dibilang menista lagi di sini. Padahal saya mau menunjukkan pakai data. Mohon maaf ya. Nih. Ya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Iya. Pertama Roma pasal 3 nomor 7 kita buka teman-teman. Bukan itu maksud saya, Bu. Baca dulu, baca ya. Lah, ini kan saya lagi baca, Pak. Gimana sih, Ibu Pak? jangan comot-comot ayat. Ya nanti Bapak jelasin lah. Ya. Enggak kan Bapak tukang jelasin, pendeta juga di gereja juga comot-comot ayat, Pak. Nih. Iya, tapi arahnya ke tertentu ya, Ya Bu. Bapak yang jelaskan bukan saya nggak boleh jelasin kitab kalian, saya bukan Kristen. Roma ya. Nggak apa-apa, Bu. Pak. Siapapun bisa menjelaskan. Iya, bukan aduh Kristen, gimana Bu. sih Pak Bapak? Pak coba ini ya, ini Bapak lihat ini ya, nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, berarti Paulus pendusta, ya. Filipi 1:18 ya. Ya Pak, sabar ya. Minta dua kita jawab. Nah, HP itu. nih, Bapak lihat nih. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi pengabaran Bible ini walaupun dengan tipu-tipu tetap bersukacita Paulus gitu loh. Maka saya katakan Pak, itu penipu namanya Pak. Jangan terus bilang penipu, Bu. Lah, Bapak kan tanya tadi sama saya siapa penipu. Saya baca di kitab Anda. Bahwa di kitab Anda itu. Uni suruh dulu Bang Jib naik gitu. Siapa Bapak penipu itu yang aku tanya sama Ibu tadi? Nah, ini mantap nih. Saya akan menjawab berdasarkan pernyataan Yesus ya. Iblislah yang telah menjadi bapakmu, oke? Ini dia. Iya. Oke, kita bahas ini ya. Iblis. Iya, oke. Kita, iya sabar Pak Pendeta. Pendeta atau jemaat awam? Hamba. Ya jangan menipu kayak pendeta ya. Nggak suka aku. Semua pendeta atau hamba atau Kristen harus diuji, Bu. Bukan berarti perjalanan mulus. Iya, ini udah dah kita bahas ini dulu. Mana-mana satu yang betul. Semua ngaku pendeta. Saya nggak mau ditipu soalnya. Saya lelah ditipu sama pria. Nggak mau lagi aku. Ya, nih. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8, kita lihat ayatnya semua aja ya. Yohanes pasal ke-8. Yohanes pasal ke-8. Saya akan tunjukkan satu perikop. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya kan? Ini Yesus bicara kepada Bani Israel. Benar nggak Pak? Yesus bicara kepada Bani Israel nggak ini? Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Berarti ini Bani Israel atau bukan?
Iya. Bapak, pinter Bapak. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Berarti bapaknya orang Israel dengan bapaknya Yesus itu beda ya. Kan gini kata Yesus nih, apa yang kulihat daripada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat. Jadi pembunuhan yang akan dilakukan oleh Bani Israel itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Kenapa? Karena itu dari bapakmu, bukan Bapak Yesus. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham nih, kalau mereka itu betul-betul keturunan Israel, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Artinya kalau dia mengikuti Abraham dan mengikuti Bapak Abraham atau Tuhannya Abraham, dia tidak mungkin ingin membunuh Yesus, bukan? Ya. Nah, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ah, ini beda dong. Berarti ini siapa coba? Siapa? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapaknya orang yang ingin membunuh Yesus? Jawabannya ada di sini, Pak. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau seandainya kita menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, tentu kita mengasihi Yesus, betul? Betul nggak? Kalau Bapak menyembah kepada Tuhan, kalau Bapak menyembah kepada Tuhannya Abraham, Bapak pasti mengasihi Yesus, betul nggak? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Benar nggak nih Pak? Buka dulu biar aku yang baca. Bapak baca sendirilah. Yohanes 8 Pak. Yohanes juga. Udah belum? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti orang yang mengasihi Yesus itu Tuhannya adalah Tuhan Abraham, benar atau tidak? Ih, lama banget kalian mak. Ayat berapa tadi? 42. 42. Bener nggak? Perikopnya itu tentang anak Abraham tadi, itu berasal keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Dia keturunan Abraham, tapi dia tidak berasal dari Tuhan. Jadi berarti di sini benar nggak menurut Bapak? Tidak berasal dari Allah. Iya, Kurang kita jelas, pelan-pelan Pak. Kalau dari layar ibu itu kan kurang jelas, Bu. Oh ya udah Bapak baca. Nah, kami mengerjakan pekerjaan kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Dituduhlah Yesus itu dari zina. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapaknya orang Yahudi ini kepada Yesus pada saat konteks ini, Pak? Ia adalah pembunuh semula. Dia mau membunuh Yesus. Paham, Bapak? Iya. Nah, Bapak sepakat dengan saya bahwa iblis adalah bapak dari orang-orang yang menginginkan kematian Yesus. Bapak sepakat nggak? Yang membunuh? Kan dikatakan begini Pak, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah pembunuh manusia sejak semula. Iya, betul. Nah, Bapak sepakat dengan saya bahwa setiap Bukan. orang yang Aku belum tentu sepakat dengan kamu. Ya udah Bapak jelaskan dulu. Kalau gitu kita nggak sepakat juga. Paham Bapak gimana membaca ayat ini? Silakan. Ibu sudah bahas tentang iblis. Astagfirullahaladzim, kok malah lari? Bapak tadi ngajak saya untuk menunjukkan Bapak siapa yang berbapak iblis dan iblis itu siapa. Saya sudah bawa ayat ini. Kenapa Bapak takut untuk menjelaskan kepada saya? Bapak sebenarnya sudah tahu ya, Pak. Di ayat ini saya membuat sebuah pertanyaan kepada Bapak. Anda sebagai Kristen pengaku pemilik Roh Kudus, jawab kepada saya ayat ini. Di ayat ini dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Di sini Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Saya benar atau salah? Udah tahu itu. Terus? Nah, berarti kalau saya katakan orang yang ingin Yesus mati pada saat itu adalah bapaknya iblis, itu benar atau salah? Itu sudah
sudah dibuatkan untuk menebus, ada tujuan tertentu. Sedangkan si Petrus, Bukan itu pertanyaannya. Bukan Dengar dulu. pertanyaannya bukan itu. No, Dengar dulu. bukan itu pertanyaannya. Saya Dengar tidak dulu. nyambung dengan Anda ini. Itu Apa yang saya dengar saya bukan tanya itu. Saya Itu tanya. Di sini dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan dia adalah pembunuh sejak semula. Yesus bicara kepada orang yang ingin membunuh dia dan dikatakan oleh Yesus, "Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku." Jadi kalau memang orang Yahudi itu Tuhannya adalah Tuhan yang dibawa oleh Yesus yang dipanggil dengan Bapa itu, pasti mereka akan mengasihi Yesus. Itu kata Yesus, benar nggak itu? Salah saya atau Anda yang benar? Silakan jelaskan. orang Yahudi kan gak semua percaya kepada Yesus, Bu. Iya, kita bicara orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, yang ingin membunuh Yesus. Di sini kan, Pak, Bapak lihat konteks ayatnya lah, Pak. Masa Bapak melebar kemana-mana? Di sini kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dia, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Paham Bapak sampai di Iya. sini? Jikalau Nah. Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab Nah. aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Iyalah. Baca sampai ayat Bapak itu yang 44. mengutus Oh, dia. udah betul. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu adalah siapa yang mengasihi Yesus, maka bapaknya adalah Bapak Yesus. Benar tidak di dalam ayat itu? Kognitif kalian kenapa sih ini kok rusak ya? Nah, Iya. sekarang saya tanya, betul berarti? Oke. Setiap orang yang mengasihi Yesus maka Tuhannya adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sekarang Bapak baca ayat ke-44-nya. Silakan. Iblislah, ayat 43 mulai ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Terus, Bu. Pertanyaan saya, apakah bisa dikatakan pada waktu itu orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis menurut ayat 44 ini? Silakan dijawab. Iya. Nah, mari kita simak. Maka dari sini saya bisa katakan bahwa Kristen itu ajaran iblis. Iya, kenapa jadi begitu? Itu Kenapa? akan Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Ini konklusi dari proposisi yang akan saya bangun. Anda sudah akui siapapun yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya adalah iblis. Maka mari kita lihat. ini, dengar dulu. Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya belum selesai. Kita baca dulu tentang si Pak, Petrus. saya ini belum selesai. Tolong jangan dulu. saya ini nanti saya Jangan dibilang dipotong memfitnah, dulu. Pak. Jangan Pak, dicomot-comot. saya dibilang menfitnah. Saya katakan sebuah bukan comot-comot. Dari pernyataan Anda tadi, saya membuat konklusi bahwa Kristen ajaran iblis. Kenapa? Saya menjelaskan kalau kalian seandainya mengatakan saya menista, tolong kalian bantah argumen saya ini. Kenapa saya katakan Kristen ajaran iblis menurut pernyataan Pak Lukas? Pak Lukas mengatakan dan mengiyakan bahwa orang yang menginginkan kematian Yesus itu adalah bapaknya iblis. Dia benarkan. Mari kita lihat benar-benar nih. Yang menginginkan kematian Yesus, pertama tokoh yang paling sentral adalah iblis. Iblis merasuk ke dalam Yudas, lalu menghasut Yudas untuk menjual Yesus untuk bisa disalib. Itu benar atau tidak, Pak? Silakan Pak jawab. Benar nggak, Pak? Iblis yang merasuk ke dalam diri Yudas sehingga Yudas mudah menangkap Yesus sehingga dia gampang disalibkan dan dibunuh walaupun dia tidak berdosa. Benar tidak, Pak? Bapak buka mic-nya, Pak. Saya nggak mau diskusi itu saling membenci. Kita pakai kognitif, pakai logika dan pakai data. Benar ya? Ini iblis sudah ada satu kontribusinya ya, Pak. Kedua adalah Yudas. Yudas ini adalah pengkhianat. Iya, betul. Pertama, iblis menginginkan kematian Yesus, Yudas menginginkan kematian Yesus. Yang ketiga adalah orang Yahudi penjahat yang bapaknya adalah iblis menurut Yesus, betul? Betul? Orang Yahudi yang jahat-jahat itu ingin Yesus mati, betul? Menuduh Yesus itu betul, pinter. Lalu kemudian adalah bahwa yang menginginkan kematian Yesus selanjutnya Hansip Romawi, betul? Iya. Betul. Saya tanya Pak, yang menikmati kematian Yesus siapa Pak? Yang menikmati kematian Yesus. Pertama-tama
yang menikmati kematian Yesus adalah iblis lah, karena mereka berhasil membunuh Tuhan menurutnya. Kok iblis? Bapak lah yang menikmati karena kematian Yesus. Bapak dosanya diampuni. Bapak yang merasakan kenikmatan itu. Saya sudah percaya. Maka Bapak itu, Bu. lebih keji Saya daripada percaya. iblis. Tapi Kalau kita iblis, belum percaya kan belum sampai ke sana, Bu. iya kan Bapak percaya nggak Yesus mati untuk dosa Bapak? Sekarang iyalah, betul. Nah, kalau iblis hanya menginginkan kematian Yesus, Yudas hanya menjual Yesus, kemudian orang Yunani dan Hansip Romawi ingin Yesus mati, Kristen menikmati kematian Yesus. Keren nggak Kristen? Lebih keji mana Pak? Yang menginginkan kematian atau yang menikmati kematian Pak? Silakan dijawab. Dosa. Ibu emangnya nggak berdosa? Dosa, tapi saya nggak perlu bunuh orang untuk menghapus dosa saya Pak. Dulu sebelum ada Yesus, korban penebus dosa kan ada kambing, ada domba, ada lembu jantan, gitu penebus dosa. Karena mata ganti mata. Ini langsung sendirilah anak domba Allah itu sendiri, itulah Yesus itu menjadi korban, dan tidak lagi seperti zaman dulu, zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dia Bu. Bertahu Ibu tentang itu. Jangan Ibu mempelesetkan seakan-akan kami orang Kristen senang Yesus disalibkan. Enggak. Sebenarnya saya tanya, Bapak senang nggak Yesus disalib? Saya tanya, Bapak senang nggak? Oke. Iya, saya tanya, Bapak senang atau sedih Yesus disalib? Masalah senangnya, iya. Itu rahasia Tuhan kepada saya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa, yuk. Istilahnya enggak masalah seperti itu. Itu daging Bu, berbicara daging. Kita dalam batin. Kalau daging ya semua nanti salah. Pertanyaan saya ulangi sekali ya Pak. Saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya. Bapak senang atau sedih Yesus disalib? Udah Pak, itu aja legitimasi terakhir ya. Aku merasakan kasihnya, rela dia korban, itu aja Bu. Bapak senang atau Memberi sedih nyawa. Yesus disalib Pak? Ya Memberi nyawa. ampun. Dia memberi nyawanya untuk Bapak. Bapak senang nggak? Bapak senang nggak? Bapak senang nggak? Bapak senang nggak dia mati? Bukan masalah senang. Saya senang korbannya diberi nyawa dan tubuhnya. Ya udah Bapak senang berarti betul fix kalian menikmati kematian Yesus. Iblis hanya sekedar menginginkan kematiannya. Yahudi hanya sekedar menginginkan kematiannya. Hansip Romawi dan Yudas hanya sekedar menginginkan kematiannya. Tapi kalian mengatakan bahwa apa? Kematiannya itu dari Tuhan. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau kamu itu Tuhanmu adalah Bapaknya Yesus, kamu pasti mengasihi Yesus. Bagaimana umat Islam mengasihi Yesus dengan tidak percaya bahwa dia mati konyol di tiang salib, terkutuk lagi. Inilah perbedaan kita. Maka ketika dikatakan sebentar, ketika dikatakan oleh Yesus, kalau kamu Bapakmu adalah Bapakku, maka kamu pasti mengasihi aku. Siapa yang lebih mengasihi Yesus dibandingkan umat Islam? Apakah ada umat Islam yang mengatakan dia mati terkutuk? Tidak pernah. Apakah ada umat Islam yang mengatakan dia dilecehkan? Tidak pernah. Kami mengatakan dia dikasihi oleh Allah karena dia adalah orang yang benar. Inilah umat Islam. Ya, maka kalian menikmati kematian Yesus dengan bertepuk tangan karena dosa kalian tertebus dan kalian tuduh itu adalah keinginan Yesus. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Menurut si Petrus bahwasanya Yesus tidak perlu disalibkan. Menurut si Petrus. Tapi Yesus menegur si Petrus bahwasanya itu dari iblis. Itulah kalau dari keinginan daging Bu, keinginan daging cenderung iblis masuk kepada keinginan daging, nggak langsung dia iblisnya masuk, tapi melalui keinginan daging. Jadi yang iblis itu Petrus atau Yudas? Kan ada itu waktu Yesus mau pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, kan ditarik si Petrus Yesus. Maunya jangan terjadi Tuhan. Iya, pertanyaannya yang iblis itu Yudas atau Yesus, Petrus? Coba Anda baca Yohanes pasal ke-6 nomor 70 lah. Baca kitab suci itu secara paripurna seperti saya tuh. Jawab Yesus kepada mereka. Nampaknya Ibu orang Kristen dulu tapi yang memberontak ya. Bukan, saya tidak pernah jadi Kristen, tapi saya tidak perlu mengaku Kristen untuk menunjukkan bahwa saya justru lebih memuliakan Yesus daripada kalian ya. Saya nggak perlu ngaku-ngaku sebagai Kristen. Dengar dulu Bu. Dengar dulu. Kalau nggak ada Roh Kudus Bu, nggak bisa diartikan firman Tuhan itu secara bagaimana cara membuktikan seseorang punya Roh Kudus atau enggak? Dari buahnya lah engkau melihat mereka.
menilai. Kayak mana cara menunjukkan kalau buah saya lebih buruk daripada Anda dan buah Anda lebih baik daripada saya? Bisa kita buktikan. Dari tadi udah banyak dosa ibu membilang orang sesat, membilang orang siapa yang saya bilang sesat? Anda yang sepakat bahwa orang yang menginginkan kematian, membilang orang penipu. Dari tadi memang banyak kali dosa ibuku saya lihat. Kalau memang penipu, kenapa nggak boleh dikatakan penipu? Sebentar dulu, saya lagi. Ibu ya, hati-hati bu, jangan terlalu banyak. Saya nggak takut dengan Yesus, Pak, karena Yesus itu mencintai saya pastikan itu ya. Yohanes pasal 6 nomor 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Pertanyaan saya, kenapa Petrus juga menjadi iblis, sementara Yudas juga adalah iblis? Mana yang betul, Petrus atau Yudas yang iblis? Mana yang betul nih kitab kalian ini? Kalian mah gitu kalau ngomong nggak pakai data, males aku penipuan semua. Silakan Pak Memori. Silakan dibuka mute-nya Pak. Kalau mau ngerocos boleh. Sudah silakan. Oke. Tadi pembahasan tentang mana tadi? Tentang apa itu? Iblislah yang menjadi bapakmu. Di dalam Yohanes pasal ke-8. Yohanes 1 ayat 8-nya. Yohanes pasal ke-8, memori. Yohanes pasal 8 ayat nomor 37. Nomor 37. Ya. Fandi, ngobrol sama memori dulu ya Fandi ya. Enggak ada otak dia, malas. Bilang aja kalau takut, kau tak ada otak. Iya takut kau turun aja kau lah. Takut takut jadi bodoh aku. Cus di belakangnya. Lanjut. Bapak Pindi yang punya ini live ini. Ya, ini di rumah saya ini Pak, silakan. Ya. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak buat segalanya. Bapak apa Pak sering-sering begini kan Pak? Siap Lek. Iya. Karena Batak mana Lek? Medan mana Lek? kami di Medan Pak. Medan mana? Di Tapanuli Pak. Tapanuli, aku di Toba, Uni di Siborong-borong. Iya dia ini calon berujunta dia. Puji Tuhan Uni Pak. ini calon Tuhan. berujunta. Iya. Gak apa-apa sekedar membahas. Gak apa-apa Pak, tapi jangan memojokkan ya Pak. Siap Lekku. Ini Uni calon berujunta dia nanti ke depan. Karena apa yang kita ungkapkan sama orang, ukuran yang kita ukur kepada orang akan diukurkan Tuhan kepada kita. Iya, Tuhan yang benar. Kalau Tuhannya salah kayak mana caranya, Lek? Ya kalau benar lah, carilah Tuhan yang benar. Jangan Tuhan yang salah-salah pula, ya, Pak. Tuhan yang benar itu sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus kepada saya. Yesus bilang Tuhan itu tidak kelihatannya. Tergantung iman seseorang, Pak. Tergantung iman seseorang. Aku kan percaya Yesus. Percaya kepada Yesus. Aku kan ini percaya sama Yesus, Lekku. Yesus bilang macam ini padaku, Fandi, Yohanes 5:37. Siapa man Bapak yang mengutus aku, kata Yesus, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Kata Yesus, Tuhan tidak kelihatan. Kenapa kata Kristen Tuhan kelihatan? Tuhannya manusia. Kenapanya kayak gitu, Lek? Silakan, Lek. Yesus kan sudah naik ke surga sesudah dia bangkit ke tiga hari. Ya. Betul, Lek. Nah, dia masih melayani di bumi sekitar 40 hari lagi. Terus dia naik ke surga dan dia mengutus rohnya kepada dunia menjadi Bapa kita. Begini, Lek. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Sebelum Yesus, sebelum Yesus nggak apa-apa, Bang. Sebelum Yesus naik ke surga, Lek, aku coba dibuka Matius 24 nomor 23, Lek. Matius 24 nomor 23. Akulah Raja Medan Raja Minyak dari Medan. Ini ya. Sisaan yang berat dan Mesias palsu.
Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada hari itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, amin, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Yang menjadi pertanyaan Bapak apa di sini? Makanya Bapak tunjuk rujuk ini apa namanya firman Tuhan Matius 24 ini. Tes. Yang menjadi pertanyaan Bapak apa, Pak? Ya, Ini Bapak nih nggak jelas nih. Iya, mana dia? Tahu nih Bapak ini. Tadi pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan tadi langsung disuruh buka ini Matius 24 ayat 23. Matius 24 ayat 23. Iya. Terus Fandi ini pun nggak jelas ini Fandi ini. Fandi, kasihan loh abang kita ini loh, Matius 4:23. Ya, waktu kami singkat. Apa loh? Fandi, waktunya singkat Fandi. Bapak ini mau pergi ke sawah. Jangan mendahulukan, Bu. Jangan pandai-pandaian. Pak, sawah itu kan istilah untuk tempat cari kerja. Bapak ini kayak gitu aja pun Bapak. Iya, jangan mendahulukan, Bu. Kan saya bilang sawah itu tempat cari kerja, itu istilah. Fandi. Taunya aku pintar, Ibu, tapi jangan terlalu pintar. Nggak apa-apa lah terlalu pintar. Tahu aku pintar, Ibu, tapi jangan terlalu pintar. Matius berapa? Fandi ini betul lah sikit Fandi ini nggak jelas. Ini yang bikin diskusi ini terganggu, tau nggak? Fandi. Senang berdiskusi dengan Anda, Bah. Hati saya nggak jahat ya Pak? Enggak, semua manusia baik. Yang mana ada semua manusia baik. Itu Yudas nggak baik loh Pak. Itu kan karena masuk dia iblis ke dalam hatinya, Bu. Itu Hitler jahat. Coba Ya, Fandi, Bapak ini udah baca. Hatinya, Bu. Ya. Tadi kan Fandi bawa Matius pasal 4 nomor berapa? Ayat 23. 24, 23. Apa pertanyaanmu udah dibaca sama dia? Ya, Yesus kan di situ berpesan, kalau ada orang yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, jangan kau percaya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada nggak orang yang pernah mengaku bertemu Yesus? Silakan like-ku. Ayat mana itu? Ayat yang tadi yang dibaca tadi itu loh Pak. Bukan, kayaknya lari ini kan ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya itu Mesias palsu, Bu, banyak nanti berdatangan dari berbagai penjuru daerah dunia ini. Karena Tuhan itu sudah terangkat, nanti mengaku orang, akulah Mesias, akulah juru selamat. Banyak seperti jamur, raja-raja banyak bertumbuhan, gitu, Bu. Iya, ada yang mengaku juga bertemu Mesias, Pak. Namanya Paulus. Gak apa-apa, banyak nanti yang mengaku-aku, Bu. Tapi kita akan uji melalui batin kita, Bu. Dalam iman doa percaya kita uji di sana, Bu. Itu memang diizinkan. Ya, bagaimana cara mengujinya, Pak? Oke, saya uji deh kalau Bapak itu. Ya, saya uji. Ya, kalau memang Bapak itu betul-betul dari Yesus ya. Ya, amin. Bapak punya iman? Iman sama siapa, Bu? Iman kepada Yesus. Ya pastilah, Bu. Cuman Ibu ini pun. Oke. Berarti Bapak siap diuji ya? Iya, siap, Bu. Kalau gagal berarti Bapak bukan pengikut Yesus ya?
Kalau gagal saya berarti saya kurang pandai. Berarti Bapak tidak beriman gitu aja. Ya, bukan nggak beriman. Kurang pandai. Ya udah, Bapak baca Matius pasal 17 nomor 20. Tunggu ya dibuka ajudan ini ya. Wah, ajudannya keren. Suka aku sama Bapak ini loh. Bapak jangan mendahului lah. Tadi aku bilang sawah Bapak nggak terima, sekarang ajudan pula. Salam buat ajudan Bapak ya. Iya, anak sendiri ini nomor 2. Salam. Sehat-sehat selalu ya. Cewek cowok Pak? Ayo berapa cowok? Ayo berapa? Siapa namanya Pak? John. John. Iya. Sehat selalu kau John. Iya. Ibu. Mana? Apa Pak? Ayo berapa tadi? Matius 17 nomor 20. John buka dek. Ayo 20. Berapa Iya, umurnya udah. si John Pak? Oke, udah. Saya baca dulu perikopnya ya Bu ya. Bacalah. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Udah, ayat 20. Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, pertanyaannya Bu Mana? apa? Ada nggak orang Kristen yang pernah mindahin gunung? Tahu Ibu gunung apa ini maksudnya? Gunung apa? Gunung istri Bapak? Oh. Ya. Jangan Ya gunung apa emang ada gunung? Emang ada macam-macam gunung apa? Nah, itulah yang Yesus nanti menegur orang Farisi ahli Taurat di Yerusalem. Gunung mana lagi Pak? Ya Allah Pak, sakit nggak tahu takut nih. Emang gunung apa di situ disuruh pindahkan Pak? Hah? Gunung apa rupanya? Gunung-gunung persoalan dalam hidup kita sendiri, Bu. Sangat kasihan ya. Guru-guru persoalan ini ilmu baru. Di luar ekspektasi BMKG. Apalagi? Menurut Ibu apa lagi? Di luar ekspektasi BMKG Pak, luar biasa. Maksud Ibu gunung langsung nanti dikasih Tuhan itu secara rahasia. Percayalah. Kalau kita percaya Ya Allah. dan tunduk dan taat, suatu saat nanti kuasa itu diberikan kepada kita. Yang penting kan Bu, setia dulu kita perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Iya kan Bapak bilang ujilah keimanan Bapak. Kami menguji Bapak. Kalau Bapak nggak mampu pindahkan gunung berarti Bapak nggak beriman. Sudah itu aja. Kan udah aku Bapak kasih nggak punya- tahu persoalan lah. Apa persoalan banyak dalam hidup sekarang. Berarti persoalan itu dipindahkan tempatnya gitu. Tadinya utangnya ada sama Bapak, terus pindah ke Pandi gitu. Dibuanglah semua persoalan-persoalan itu. Aduh, sakit perut aku. Sampai jam berapa kita Pandi? Udah capek aku. Ayolah tutuplah ke yoga lah, jalan-jalan ayo. Aku dari tempat yoga ini. Ya aku tutuplah. Panas aku ya Allah. Kapan-kapan lagi lah Udah ya ya. sharing-sharing ya. Iya, Tuhan memberkati. sering-sering aja ya. Terima kasih Iya. Bapak. Tuhannya Tuhan Yesus berkati. memberkati kami. Bapak diberkati Sama-sama, sama ya. Nabi kami. Iya. Tuhan berkati ya Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.